Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan mempraktikkan membuat program semester. Seperti yang saya jelaskan kemarin, program semester merupakan program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester tersebut. Nah, program semester ini dibuat untuk jangka waktu satu semester dengan memperhatikan program tahunan serta alokasi waktu tiap minggunya. Jadi program semester ini nanti sangat berkaitan erat dengan perhitungan minggu efektif yang kemarin pada tugas pertama sudah Anda susun, kapan saja minggu-minggu yang tidak efektif, mana saja minggu yang efektif. Kemudian Anda juga sudah menyusun program tahunan, Anda sudah distribusikan waktu-waktu untuk tiap KD-nya ini ada berapa jam, kemudian berapa jumlah jam cadangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk format dari program semester yang akan Anda buat. Untuk formatnya sendiri sebetulnya di lapangan ada beberapa jenis, tetapi caranya kira-kira sama untuk penyusunannya. Di bagian atas nanti ada judul program semester, kemudian tahun pelajaran. Kalau saat ini berarti tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran sesuai mata pelajaran kita, matematika. Kelas semester ini sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dibagikan. Misalnya kelas 7, semester ganjil. Karena program semester ini dibuat untuk tiap semester, maka nanti Anda membuat 2 program semester untuk semester ganjil dan semester genap. Selanjutnya alokasi waktu sesuaikan dengan tingkatan kelas Anda. Anda cek di Permendikbud yang sudah saya jelaskan kemarin. Alokasi waktu misalnya dalam satu minggunya 5 jam. 5 jam per minggu misalnya. Oke, selanjutnya pada tabel ini, nah, ada beberapa format yang berbeda. Ada yang di sini mengisikan dengan KD, kompetensi dasar. Ada yang kompetensi dasar dengan indikator. Ada yang kompetensi dasar dan materi pokoknya, bab-babnya. Oke, untuk latihan kita tuliskan KD-nya. KD-nya dituliskan berurutan sepasang KD. 3.1, 4.1. Misalnya untuk ganjil ya, 3.1, 4.1 dituliskan KD-nya apa. Kemudian dilanjutkan 3.2. Ini KD-nya apa? Bisa dilihat di Permendikbud. 4.2 ini KD-nya apa, dan seterusnya dalam satu semester. Ini KD-nya apa saja. Oke, selanjutnya jumlah jam pelajaran. Ini sesuai dengan distribusi yang sudah Anda bagi kemarin, sesuai dengan tugas 1 dan tugas 2 di Prota ya. Kayak misalkan di KD 31 dan 4.1 Anda mengalokasikan total 18 jam pelajaran. Dengan 3.1 ini misalnya 12 JP, 4.1 misalnya 4 JP misalnya. Oke, kita bagi seperti ini dulu. 3.2 misalnya total ada 18 JP. 3.2-nya 10, 4.2-nya misalnya 8. Oke, sekali lagi ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi dan keluasannya. Oke, selanjutnya sampai yang terakhir, KD yang terakhir di semester tersebut. Kemudian jangan lupa penilaian harian. Penilaian harian ada berapa JP. Nah, sehingga jumlah jam pelajaran yang sudah Anda gunakan, ini Anda total. Oke, misalkan di sini totalnya adalah 76 JP. Kemudian jumlah keseluruhannya, jumlah jam total dalam satu semester misalnya 85 misalnya. Berarti jumlah jam cadangannya adalah 9 JP. Oke, selanjutnya
Ya, di sini saya sudah tuliskan langkah-langkah penyusunannya, membuat tabel, mengisikan KD. Oke, kemudian tandai minggu-minggu yang tidak efektif. Oke, di sini kita sudah membuat tabel, kemudian ada kolom-kolom. Bulan Juli misalnya, bulan Juli ini ada berapa minggu? Misalnya 5 minggu, 1, 2, 3, 4, 5. Agustus misalnya ada 5 minggu, 1, 2, 3, 4, 5. September misalnya 4, berarti yang bagian 5 ini bisa dihapus, 1, 2, 3, 4. Oktober misalnya ada 4 minggu lagi, berarti 1, 2, 3, 4, bagian kelima ini dihapus. Dan seterusnya sampai bulan Desember untuk semester ganjil ya. Kemudian kita tandai minggu yang tidak efektif. Bulan Juli misalnya di minggu pertama, ini masih libur akhir tahun pelajaran. Oke, di blok Anda warnai misalnya dengan warna biru, kemudian diberi keterangan libur akhir tahun pelajaran. Kemudian misalnya lagi bulan September minggu kedua misalnya. Oke, di sini ada kegiatan misalnya UTS. Ya, berarti bagian ini di blok. Ya, misalnya kita beri warna kuning. Ya, di sini ada kegiatan UTS. Oke, sehingga di minggu ini tidak ada pelajaran. Tidak ada kegiatan pembelajaran. Kemudian misalnya lagi di bulan November, minggu keempat. Misalnya di minggu keempat November. Misalnya 1 minggu ada kegiatan apa lagi? Nah, kegiatannya ini dituliskan di keterangannya ini. Apakah ada misalnya UTS atau mungkin sudah ujian akhir semester atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, sudah jelas ya. Jadi, yang pertama Anda buat tabelnya dulu, kemudian isikan KD-KD-nya. Selanjutnya ditandai minggu-minggu yang tidak efektif. Nah, selanjutnya Anda tuliskan jumlah jam pelajaran untuk tiap KD ini. Termasuk menentukan jumlah jam untuk penilaian harian, jumlah jam pelajaran keseluruhan, kemudian jumlah jam cadangan. Jumlah jam total dalam satu semester ini harus sesuai dengan perhitungan Anda di minggu efektif. Selanjutnya, bagaimana caranya mengisikan kolom-kolom di bagian ini, bagian tengah ini, atau mendistribusikan waktu-waktunya. Oke, yang pertama kita lihat KD 3.1. 3.1 kita alokasikan 12 JP. Nah, ini tiap minggu alokasi waktu kita adalah 5 jam per minggu. Jadi nanti tiap kolom maksimal hanya boleh diisi sebanyak 5 JP saja. Oke. Kita isikan di sini 5. Oke, berarti di minggu kedua bulan Juli ini kita sudah full melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 3.1. Tetapi 3.1 ini belum selesai, sehingga kita lanjutkan di minggu ke-3. Oke, maksimal 5 JP. Nah, karena ini masih belum selesai, kita lanjutkan di minggu ke-4. Kurangnya berapa JP? Kurang 2 JP. Di minggu ke-4, jam pelajaran matematika baru dipakai sebanyak 2 jam pelajaran. Sehingga kita masih punya 3 jam pelajaran. Karena 3.1 ini sudah selesai, maka kita lanjutkan di 4.1, yaitu 3 JP. Kenapa tidak 4? Karena maksimal hanya 5. Nah, sehingga untuk 4.1 kita masih belum selesai, kurang 1 JP. Nah, kita lanjutkan di minggu ke-5, 1 JP. Oke, sampai selesai 4.1, misalnya ini satu bab, kita ingin melakukan kegiatan penilaian harian. Penilaian untuk 3.1, 4.1. Kita alokasikan sebanyak 2 jam. Kita alokasikan sebanyak 2 jam. Oke, berarti di sini kita tulis 2. Berarti ulangan atau penilaian
untuk KD 314.1 dilaksanakan di minggu kelima bulan Juli. Oke, selanjutnya kita cek kembali alokasi waktu untuk tiap minggu. Oke, minggu kedua sudah 5 JP, minggu ketiga 5 JP, minggu keempat 5 JP, minggu kelima baru 3 JP. Berarti kita masih punya sisa 2 JP di minggu kelima bulan Juli. Nah, ini untuk KD 3141 ulangan atau penilaian harian ini sudah, maka 2 JP ini kita lanjutkan di 3.2. Oke, 2 JP. Oke, ini sudah 5 JP ya. Padahal kita sudah merencanakan sebanyak 10 JP. Berarti KD 3.2 kita lanjutkan di bulan pertama Agustus. Oke, maksimal 5. Oke, ini masih 7 JP. Masih kurang 3 lagi. Berarti kita ambil di minggu kedua bulan Agustus. 3. Oke, ini sudah total sudah 10. Kemudian dilanjutkan, kita masih punya 2 minggu untuk minggu kedua. Oke, kita lanjutkan di sini 2, kemudian di sini 5. Oke, ini masih 7 jam, berarti kita masih kurang 1 JP. Oke, total ini sudah 8. Oke, ini 3.2, 4.2 sudah selesai, kemudian penilaian harian lagi. Dan seterusnya, silakan Anda lanjutkan. Ya, seperti itu untuk proses pembuatan program semester. Sekali lagi, format ini bisa berbeda dengan yang ada di lapangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pada saat Anda di lapangan nantinya, Anda bisa menyesuaikan format program semester yang digunakan oleh satuan pendidikan masing-masing atau sekolah masing-masing. Tetapi untuk latihan ini, kita sesuaikan formatnya, Anda sesuaikan dengan format ini. Kemudian untuk pembuatannya nanti, untuk tabelnya, tabel dan tulisan KD-KD ini boleh diketik terlebih dahulu, boleh juga ditulis tangan, tetapi untuk mulai menandai minggu tidak efektif, kemudian menuliskan jumlah JP, kemudian mengalokasikan waktu-waktu untuk tiap minggunya, termasuk penilaian harian dan seterusnya, ini wajib ditulis tangan. Oke, bisa dipahami ya? Silakan ini bisa dilanjutkan, dan sekali lagi program semester yang Anda susun harus match, harus sesuai dengan perhitungan minggu efektif, sesuai dengan program tahunan yang Anda rencanakan. Karena ini merupakan perencanaan yang merupakan turunan dari program tahunan. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan, perencanaan yang berkelanjutan. Oh ya, kemudian saya tambahkan sedikit mengenai jumlah jam cadangan. Ini juga perlu didistribusikan di bagian akhir ya. Nah, jumlah jam cadangan 9 misalnya, berarti terakhir misalnya adalah tentunya nanti di minggu-minggu terakhir. Misalnya minggu terakhirnya November, minggu kelima. Oke, 5 di sini 4. Ya, bagian ini tentunya harus match dengan perhitungan dari awal. Oke. Yaitu tambahannya. Kemudian nanti di bagian akhir ada kota dan tanggal tempat program semester dibuat serta tanda tangan guru dan kepala sekolah pembuatnya. Ya, demikian untuk pembuatannya nanti Anda buat semester ganjil dan semester genap. Ya, semester ganjil sendiri, semester genap nanti dibuat sendiri. Oke, saya rasa itu untuk penugasan hari ini, silakan bisa dipraktikkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.